Udah kelihatan di sharing saya? Ya, oke. Ini possibility to enhance, yes. Berarti program berikutnya adalah program melakukan digitasi. Langkah-langkahnya bagaimana melakukan digitasi ulang? Basic. Hai, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Arya di channel JAS dan Remote Sensing. Oke, tidak berlama-lama lagi, di sesi ini kita akan lanjutkan dari sesi sebelumnya, yaitu bagaimana kita mengupdate peta geologi. Di sesi sebelumnya kita sudah melakukan kegiatan bagaimana kita mereview data-data yang kita peroleh dari internet. Dalam hal ini adalah data peta geologi, ada beberapa sumber yang kita dapatkan dan kita sudah memutuskan data peta geologi mana yang terbaik. Nah, kemudian di sesi ini kita akan belajar bagaimana cara mengedit atau mengupdate atau memperbaiki dengan menggunakan bantuan data lainnya, yaitu data citra satelit. Dalam hal ini bisa radar atau bisa digital elevation model yang kita tampilkan dalam bentuk terrain. Nah, di sesi ini kita akan secara detail bagaimana melakukan kegiatan update. Kita berikan contoh di ujung barat Sumatera, di Pulau Breh ya. Itu pulau kecil, tapi paling tidak metodologi ini bisa kita gunakan untuk mengupdate peta geologi seluruh Indonesia. Oke, selamat mengikuti. Ini ada peta dasarnya, Google Terrain atau Google Satellite. Dua-duanya ini udah pasti sama referensi geografisnya, karena dari Google sana sudah direferensi, sudah diregistrasi. Kemudian saya masukkan coastline dari Nugio, karena yang kita gunakan adalah coastline ini kurang lebih. Ya, walaupun ada beberapa tempat yang perlu diedit, tapi kita coba pakai coastline yang ini, dan karena kita tidak melakukan project editing atau perbaikan coastline, tapi yang kita lakukan perbaikan peta geologi. Kita munculkan peta geologinya yang akan kita edit. Oke. Ya. Skala kerja kita tentukan saja. Biasanya begini, kalau kita ingin meng-create akurasi peta 100.000, kita perlu mendigit atau menampilkan di layar untuk didigitasi itu lebih detail dari 100.000. Jadi paling tidak saya punya standar 4 kali lipat. Jadi kalau kita akan membuat suatu peta dengan akurasi 100.000, 1:100.000, maka di layar paling tidak kita tampilkan 1:25.000. Nah, seperti ini. Oke. Jadi kalau kita lihat peta geologi, ini ada suatu formasi sendiri di bawah misalnya. Ini adalah TLVB Banda Aceh, formasi Bruch Volcanic Formation. Ya, ini. Kalau kita lihat di peta, kalau di topografi itu adalah ini. Betul nggak? Ini ya. Apa perlu dikoreksi? Peta geologinya perlu dikoreksi. Karena apa? Pertama, meleset garis pantainya, kedua batasnya dia di sini. Ya, tentunya padahal yang benar tentunya di sini. Oke, kita digit ulang. Caranya tentunya adalah kita bikin dulu layar baru. Create layer, new shape file saja. Filenya adalah polygon atau region, file name, kita kasih nama peta geo update 1. Ya, nama ini fieldnya mesti diisi, paling tidak kita isi ID, kemudian formation name. Formation name adalah bentuknya text data, kita add saja. Dan tentunya yang lain-lain nanti bisa menyusul kalau kita mau lengkapi, tapi paling tidak satu ID dari objek itu harus dimasukkan di atribut, karena nanti harus kita masukkan atributnya. Paling tidak satu dulu. Yang lain-lain bisa di add berikutnya. Sekarang saya sudah punya satu peta geologi yang mau buat diupdate satu layer, maksud saya edit table, keluar gambar pensil, kemudian coastline karena kita pakai standar dari coastline ini. Coastline akan kita copy, coastline copy ini
kita copy. Mana copy feature, kita copy kemana? Kita copy ke sini, paste feature. Nah, ya, sekarang saya sudah punya untuk pulau ini, batas pulau. Nah, ini akan kita buat peta geologinya. Saya harus begini. Kita bikin transparan biar kelihatan. Oke, cukup nggak transparannya? Oke, cara ngedigit berikutnya bagaimana? Tinggal kita gunakan beberapa tools dalam digitasi. Oke, bagaimana memulai digitasinya? Kita ikuti mungkin langkah-langkah berikut ini. Oke, jadi ini adalah tadi sudah di paste dari coastline, masukin ke peta geologi yang akan kita edit. Nah, ini adalah sekarang objek yang akan kita edit. Pertama-tama sekalian aja kita edit boundary pulau atau batas coastline. Kita lihat di sini ada beberapa yang sangat menonjol. Kita di 125.000 perbesarannya ini menonjol sekali yang nggak ada. Nah, bagaimana cara mengeditnya? Kita bisa pakai menu-menu edit seperti ini. Nah, di QGIS seperti kita bahas sebelumnya ada menu-menu plugin. Jangan lupa kita install dulu plugin digitizing tool, quick attributes dan seterusnya. Jadi beberapa plugin untuk mempermudah digitasi sehingga muncul gambar-gambar menu-menu digitasi yang cukup lengkap seperti ini, memotong, menambah dan seterusnya. Nah, sekarang ini kan mesti kita tambah nih. Nah, kita bisa pakai menu Vertex Tools, kita klik. Kemudian di sini kalau kita muncul Vertex, caranya misalnya ini, kita mau geser ke sini. Kemudian kita mau bikin Vertex baru, ada tanda plus di tengah, kita tarik, kita klik, kita tarik, kita klik, kita tarik, kita klik, kita tarik, kita klik, kita tarik. Oke, kurang lebih udah. Ini kita perbaiki sedikit. Vertex. Kita tambah. Tuh. Jangan lupa ambil yang di plusnya kalau mau membuat Vertex baru.
kurang lebih kita standar 10.000. Tadi 100.000 berarti 25.000. Kita lihat pulau ini yang kita contoh, Pulau Nasih ya, Pulau Bruh Island udah kita update ininya, batas pantainya. Kemudian kita perlu lakukan sekarang digitasi formasi. Kalau kita lihat di formasi ini misalnya kita jadikan dasar, di sini ada, kita lihat ya, 1, 2, 3, 4. Nah ini formasi ini kelihatan, ini kan meleset nih, harusnya ini perlu kita edit. Nah, dari sini dulu. Nah, jadi di sini 1 kita matikan dulu biar kelihatan. Nah di sini berarti ada 1, ini aluvial, ini aluvial, ini aluvial lagi. Oke, kita bisa, ini kita mau ambil potong segini, kita ambil menu split feature. Oke, split feature sudah tersplit. Jangan lupa kita masukkan atribut dulu biar nggak bingung. Nah ini atributnya apa, formasinya apa, kita lihat tentunya di peta geologi yang aslinya. Ini juga mungkin masih sama, bagian dari oke, jadi kita klik. Tadi apa judulnya? Apa tadi? Aduh lupa dah. LVB. Kita udah punya 2 objek. LVB. Oke. TLVB juga. Ini masih kosong. Kemudian ini kalau kita lihat referensinya, di sini ada QH. Berarti sisanya batasnya ini QH. Berarti ini QH, kita ambil dari sini. Oke, kita klik lagi. Ini Q. Ada yang salah sedikit, ini kan tadi terputus. Oh, udah, gak apa-apa. Ini sekarang saya punya objek baru, ini sama ya, ini QH. Kita isi dulu, jangan lupa informasinya. Ini QH, ini juga
QH. Ini masih kosong, ini QH, ini QH, ini TLVB, ini QH. Oke, berarti gitu caranya. Kemudian kita coba lagi ini, lalu via lagi di sini, sekali lagi. Oke, kita isi atribut dulu, jangan lupa. QH. Ini juga ada QH. Isi lagi. QH. Ini kurang pas, bisa kita perbaiki. Hai. Kenapa ada gap? Karena udah jadi dua objek, bukan garis lagi, tapi udah poligon. Nah, kita rapetin. Jangan lupa masukin atributnya. QH. Kayaknya alluvial sudah semua, sedangkan formasi lainnya adalah TLVB. Kita masukin, jangan lupa atributnya. TLVB. Oh, sebelah sini belum dimasukkan. TLVB. Ini QH. Ini QH sudah. Ini QH. Ini QH. TLVB. Oke. Ini kebetulan di bola ini hanya dua formasi. Kalau kita cek hanya dua formasi. Ini kalau dicek ini adalah QH, ini adalah TLVB, ini adalah QH, ini adalah TLVB. Ini QH, KH, ini TLVB, ini TLVB, ini tir. Oh, ada tir di sini. QH, oke. Tir ini kita lihat coba. Kenapa di sini ada tir? Tir itu diorit. Kalau TLVB gunung api vulkanik. Kita mesti lihat di sini ada yang menonjol nggak untuk dijadikan ini.
sini ada, kalau di sini ada diorit itu kan pasti keras dan pasti menonjol. Kita harus interpretasi ini kira-kira di mana. Kelihatannya ini tuh di sini, segini, sebulatan ini. Kita tidak tahu boundary pasti, tapi kalau dari topografi kira-kira sebulatan ini. Oke. Ini kelihatannya menerus atau segini. Ya, ini volcanic. Ya. Ini ya. Oke. Jadi kita menggunakan menu edit geologinya, diklik, jangan lupa di editable menu. Oke, di sini kita buat transparan dulu. Ya, kelihatan ini tadi ya. Karena bentuknya di tengah, maka kita pakai menu, kita digit dengan ring, fill ring menunya. Kita digit sesuai dengan topografinya. Klik kanan, kita isi tier. Oke, jangan lupa di save. Nah, ini adalah update peta geologi yang kita punya. Kita lihat dari peta sebelumnya. Ini ada 1, 2, oh ini ada formasi satu lagi di sini, tadi belum sempat diupdate. Oh, kita lihat, nah di sini berarti ada formasi LP sedimen reef, oh limestone. Ini mesti kita update. Kalau kita lihat limestone ini di ujung, berarti ini ya, karena berpotongan dengan garis pantai, kita bisa pakai menu ini split. Oke, kita kembali ke editable. Ini karena kita akan memotong, kita gunakan split feature. Oke, sudah kita potong. Jadi kodenya TLP. TLP. Kalau kita save. Oke, jadi saya sudah mengedit. Oke, kalau dilihat di sini ternyata di sini ada aluvial juga, kita perlu tambahkan vegetasi aluvialnya segini sampai sini, terus sampai sini ya. Oke, kita pakai menu split feature. Oke, kita lihat ini udah terpisah. Ini QH, kita masukin QH. QH. Save. Oke, jadi sekarang kita sudah punya peta geologi yang selesai kita edit.
Mari kita bandingkan dengan peta geologi referensi sebelumnya. Ini adalah peta referensi sebelumnya. Selain garis pantainya tidak sesuai, juga penyebaran batuannya kelihatannya kurang sesuai juga dengan kondisi topografi atau kondisi sebenarnya mungkin. Ini hasil editnya. Oke, terlihat lebih baik dan lebih bagus. Baik, itu tinggal untuk jadi itu adalah bagaimana kita mengedit peta geologi. Saya kasih contoh saja Pulau Brecil. Tentunya kita bisa lanjutkan mengedit ke peta geologi yang lain. Oke, kalau masih ada pertanyaan mengenai cara mengeditnya dan bagaimana melakukannya secara detail, bisa kontak saya. Mudah-mudahan memberikan inspirasi untuk Anda. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam.